Perkenalkan, nama saya Ren Christian Silalai dari SD Swasta Yosudarso 3. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang sangat seru sekali. Mau tahu apa ceritanya? Cerita ini berasal dari daerah Blora, Jawa Tengah. Cerita ini berjudul Legenda Naya Suntika, yang ditulis oleh Umi Farida dan diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Cerita ini saya mulai dari sekarang. Alkisah, Naya Suntika telah berulang kali memimpin pasukannya menghadapi Belanda di bawah komando Pangeran Diponegoro. Keberanian Naya Suntika dan kesetiaannya kepada Pangeran Diponegoro tak diragukan lagi. Tanpa rasa takut dan ragu, ia berani menghalau musuh. Bara semangat melawan penjajah berkobar-kobar di hatinya. Namun sayang, perjuangan rakyat bersama Pangeran Diponegoro harus berakhir dengan getir. Tertangkapnya Pangeran Diponegoro oleh tipu muslihat Belanda menghentikan perang besar Nusantara kala itu. Seperti halnya pada perang besar Nusantara kala itu, keberadaan pemimpin karismatik sangat dibutuhkan. Dengan tertangkapnya Pangeran Diponegoro di Magelang, perang itu pun terhenti dengan kemenangan di pihak Belanda. Sisa-sisa pasukan terus dikejar-kejar. Naya Suntika melarikan diri ke wilayah utara. Selagi dalam persembunyiannya, ia menyamar sebagai seorang guru atau orang bijak. Pada suatu hari, ia bermimpi bertemu dengan seorang petapa bernama Kimoro. Berkatalah Kimoro dalam mimpinya tersebut, "Suntika, kau harus bertapa sebelum melanjutkan perjuanganmu." "Untuk apa, Kim? Kan penjajah sudah membuat rakyat kita sengsara." "Iya, kau betul. Tetapi bersabarlah dahulu." "Bagaimana aku bisa tahu waktu yang tepat, Ki?" "Ku beri kau sebuah genuk. Letakkanlah genuk ini secara tertelungkup, dan jika ia tengada sendiri, maka waktu perjuanganmu sudah tiba. Ku beri kau barang yang lain." "Payung dan selai sapu tangan, untuk apa ini, Ki?" "Simpan saja dahulu, kelak kau akan tahu kegunaannya." Setelah beberapa lama bertapa, ia melihat genuk pusakanya sudah membalik. Lalu ia mulai menyusun strategi dan menghubungi murid-muridnya. Berpapasanlah mereka di suatu tempat. Naya Suntika disambut dengan sorak-sorai. Namun fisik Naya Suntika telah berubah. Rambutnya sudah panjang dan badannya kurus. Ia lebih tersohor dengan nama Naya Gimbal. Semua itu dia lakukan karena terikat dengan sumpahnya, yaitu ia tidak akan memotong rambutnya sampai penjajah pergi dari bumi Nusantara. Lalu mereka mulai menyerang. Perjuangan mereka terdengar sampai ke Raden Mas Tumenggung Cakranegara. Raden Mas Tumenggung Cakranegara pun menyuruh kepada Ki Demangwaru untuk berperang dengan Naya Suntika. Berpapasanlah mereka. Pertempuran mereka agak sengit karena keduanya tidak mempan senjata. Karena merasa bersalah, Ki Demangwaru menyerahkan gadanya. Itu saja yang bisa membuat dia kalah. Karena geram dan marah, Naya Suntika mengayunkan gadanya ke arah Ki Demangwaru. Namun, gada Ki Demangwaru itu pun hilang tanpa bekas. Lalu
Naya Sentika pun pergi. Gada itu pun membekas menjadi sebuah desa yang bernama Desa Gada. Lalu Kida Mangwaru pergi ke kantor Bupati Blora dan menceritakan semuanya kepada Bupati Blora. Mereka berpikir bahwa penjajah sebentar lagi akan pergi dari bumi Nusantara. Namun, sampailah mereka di sebuah desa bernama Desa Sambeng. Di Desa Sambeng itu ada warga yang berkhianat tentang memberitahukan keberadaan Naya. Lalu mereka pun mulai menyusun siasat. Dan siasat mereka adalah mementaskan Tarjanggu. Penabu dan penari adalah pasukan-pasukan dari Bupati Rembang. Ketika sedang asik menonton, Naya Sentika pun tertangkap. Lalu ia menyerah dengan syarat melepaskan pasukan-pasukannya. Perang yang tercatat dalam sejarah itu dengan nama Perang Bangsering. Jadi amanat yang kita dapat dari cerita ini adalah kita tidak boleh menyerah dalam memerangi kejahatan dan selalu waspada supaya tidak mudah terperdaya. Terima kasih.